Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sangat saya banggakan, salam buat guru-guru hebat. Nah, pada hari ini kami ada aksi nyata budaya positif. Kami DGP Titin Sutriana Angkatan ke-5 dengan fasilitator kami Ibu Lulu Ayuningdia BMSI dan pendamping kami Ibu Ani SPD. Nah, di sini kami akan menyampaikan apa yang kami dapatkan dari CGP Guru Penggerak, yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Sebelum saya lanjutkan, budaya positif di sekolah yang paling penting adalah kita laksanakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Mantap, Nah, itu 5 itu yang harus kita terapkan di sekolah, apalagi di dalam kelas. Dan kita menjadikan itu sebagai budaya positif, terutama di dalam kelas kepada anak-anak siswa kita. Nah, apalagi di luar lingkungan sekolah. Budaya 5S itu memang harus kita terapkan. Nah, jadikanlah itu dari hati nurani dan berkarakter kepada siswa-siswa kita. Next. Apa sih budaya positif? Menurut garis besarnya, budaya positif adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan yang baik secara menyeluruh sehingga mengembangkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta mempunyai akhlak mulia tentunya. Nah, ternyata budaya positif itu apalagi di jenjang TK, jenjang fondasi, karakter budaya positif memang harus ditanamkan. Nah, sosial emosionalnya yang penting mendasari tentang karakter siswa itu sendiri. Nah, bagi guru-guru TK memang selama ini pembelajarannya tentang karakter yang paling diunggulkan. Apalagi sekarang kita sudah P5, profil pelajar Pancasila. Nah, karakter itu yang paling ditentukan untuk mendasari anak dalam pembelajaran. Kenapa? Karena maju mundurnya suatu negara dari tergantung karakter bangsa itu sendiri. Kalau karakter itu bagus, baguslah suatu negara. Karakter itu jahat, jahatlah, bobroklah suatu negara itu. Seperti itu. Nah, jadi marilah kita bersama-sama Bunda Yanda sekalian, guru-guru sekalian, kita kembangkan, kita keluarkan dari hati intrinsik anak itu sendiri bahwa budaya positif itu lahir dari hatinya sendiri tanpa ada pemaksaan, namun karena melihat pembiasaan yang positif yang kita lakukan sehari-hari. Kalau 5S sudah kita biasakan, kita senyum setiap hari, sapa menyapa anak-anak, senyum salam, sapa, sopan, santun, berbudi. Nah, kalau kita sudah membiasakan budaya positif, tentunya pembiasaan-pembiasaan itu akan tertanam dan menjadi karakter positif kepada siswa-siswi kita. Nah, seperti itu. Apa sih pentingnya budaya positif? Penting nggak budaya positif? Menurut Diana Gosen dalam bukunya School Discipline, 3 motivasi perilaku manusia. Orang melakukan budaya positif itu, pertama, dia untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau takut dengan hukuman. Nah, jadi anak-anak mematuhi peraturan dengan budaya positif itu apa? Alasannya, yang pertama karena takut dihukum, misalnya tidak disiplin, takut dihukum. Nah, yang kedua, mendapat imbalan. Oh, kalau kau rajin sekolah nak, kamu pasti ibu beri hadiah seperti itu. Ternyata dia disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Lahir dari hatinya sendiri. Anak-anak budaya positif itu lahir dari intrinsik mereka sendiri. Itu yang kita harapkan di yang bagian poin ketiga. Bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mengharapkan imbalan, tapi mereka betul-betul ingin menjadi budi yang luhur yang lahir dari hatinya yang berkarakter positif sehingga terbentuklah budaya positif di lingkungan kita. Nah, budaya positif itu ada 5 posisi kontrol kata Diana Gosen. Nah, untuk menerapkannya ada 5. Pertama, penghukum. Kedua,
pembuat rasa bersalah. Ketiga, seperti teman. Keempat, monitor atau pemantau. Kelima, manajer. Apa ini? Ini adalah urutan-urutan dari tadi budaya positif. Yang pertama, penghukum. Kita sebagai guru zaman dahulu menerapkan penghukum. Kalau anak salah terlambat dihukum. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah yang pertama dari posisi kontrol menurut Jana Gosen. Kedua, pembuat rasa bersalah kepada anak. Anak terlambat ke sekolah. Kalau pembuat rasa bersalah, dia akan menyampaikan dengan lemah lembut. Tapi kita ataupun anak meresponnya seperti membuat rasa bersalah. Nah, kan udah ibu bilang. Nanti ibu bilang loh sama orang tuanya kalau terlambat sekolah seperti itu. Membuat rasa bersalah kepada anak. Ketiga, sebagai teman. Nah, kita membuat anak itu sebagai teman dalam untuk menentukan budaya positif dalam kesalahan mereka, dalam melanggar suatu peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Buat seperti teman. Halo Ani, apa kabar hari ini? Nah, seperti itu contohnya. Nah, dia dengan kita jadikan satu level. Dia dengan kita kayak teman. Wah, gimana nih cara kita ini seperti itu dengan murid-murid kita. Kemudian 4, monitor atau pemantau. Kadang-kadang kita monitor atau pemantau itu sudah ada trik-trik, sudah ada acuan-acuan yang untuk penilaian. Misalnya peraturan di sekolah, maksudnya jam berapa. Kalau tidak pikir harus asumsinya seperti apa, seperti itu. Nah, itu adalah monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila, sikap manajer inilah yang harus dikembangkan. Kenapa? Karena sikap inilah sebagai guru itu yang paling baik. Gimana manajer? Misal anak terlambat. Kita jangan harus langsung memvonis anak itu. Kamu terlambat, hukum kamu berdiri seperti ini. Tidak seperti itu. Ternyata manajer adalah adanya komunikasi yang baik antara guru dan anak murid kita. Ani, pulang sekolah, nanti ketemu sama ibu ya di kantor. Ya bu, Ani tadi terlambat datangnya. Nah, disitulah terjadi komunikasi yang baik antara Ani dengan Dewan Musi. Nah, Ani, kenapa Ani terlambat hari ini? Bu, tadi orang tua saya sakit bu, jadi saya terlambat. Jadi, apa solusinya Ani? Ya bu, besok-besok saya tidak akan terlambat lagi. Jadi, harus bagaimana? Saya akan mengulang pelajaran ibu tadi bu, yang ada terlambat. Jadi, saya meminjam catatan dengan teman-teman. Nah, posisi manajer ini adalah anak sendiri bersalah, anak sendiri yang menjawab pertanyaannya, anak sendiri yang mencari solusi dari kesalahan itu tadi. Nah, kalau sudah tumbuh dari hati sendiri tentang budaya positif, tentang melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk melakukan peraturan-peraturan yang telah dibuat, inilah sifat yang paling baik. Nah, kita sebagai guru adalah di posisi manajer. Nah, sehingga kalau kita di posisi manajer, kita dengan siswa akan selalu komunikasi yang baik. Tapi kalau teman, ada sewaktu-waktu boleh kita gunakan, tapi kalau dapat, jangan kita gunakan sebagai teman. Nanti anak akan ada yang istilahnya melonjak ke atas. Karena kita anggap seperti teman. Tapi ada tempat-tempat tertentu boleh kita gunakan dengan tanda kutip. Nah, iya, kita menggunting kesepakatan ke kelas. Iya, oke. Halo Raka, kenapa Raka tidak baca doa tadi? Kenapa? Besok-besok mau jadi anak jempol enggak? Jawab dong mau gitu. Kalau mau, Raka jangan nakal lagi ya. Raka jadi anak soleh, gak boleh nakal, harus rajin belajar. Setiap pagi harus ngikut baca doa yang baik dan benar ya. Ya, di rumahnya juga baca doa ya. Iya, jangan nakal lagi ya. Janji ya. Mana janji tangannya, swear? Iya, oke.